Selamat pagi Pak Vence, selamat pagi Pak Gede juga Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sekali Pak Vence dan Pak Gede telah hadir di webinar Anak Muda dan Inklusi Keuangan pagi ini. Izinkan saya untuk sekali lagi memperkenalkan diri. Saya Aisyah dari Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah dengar tentang DNKI, Dewan ini diketuai Presiden Republik Indonesia untuk percepatan inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jadi kami di Sekretariat juga di Dewan mengkoordinir beragam program kementerian lembaga agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk dapat mengakses layanan keuangan formal. Sekarang telah hadir bersama kita Bapak Gede Edi Prasetya selaku Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, dan Bapak Vence Raharjo, beliau saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan di KNEKS. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kami mohon agar bisa mute suaranya selama diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat kolom chat yang ada di sebelah kanan kalau Bapak Ibu mengakses Zoom lewat komputer atau laptop. Kemudian jadi agenda pagi ini kita akan mendengar paparan dari Pak Gede, kemudian langsung dilanjutkan oleh paparan Pak Vence. Setelah itu baru kita masuk ke tanya jawab untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom, dan kemudian setelahnya kita juga akan tanya jawab. Saya juga akan menyampaikan pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung melalui YouTube, karena saat ini kita juga live di YouTube. Kemudian kami mohon kerjasamanya. Dan kalau jadi nanti saya akan sebelum saya lupa ya, jadi silakan Bapak Ibu yang bergabung di Zoom mungkin bisa mengganti nama. Jadi seperti saya misalnya Aisyah strip Sekretariat DNKI seperti itu. Jadi kami tahu Bapak Ibu mewakili instansi atau lembaga apa. Terima kasih sebelumnya. Ini akhir Maret ini Bank Indonesia mengeluarkan Indeks Literasi Ekonomi Syariah yang diklaim sebagai salah satu indikator yang menjadi cerminan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah dan tingkat inklusi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya keuangan sosial syariah atau ZISWAF. Indeks Literasi Eksyar Nasional tahun 2019 mencapai 16,3% atau well literate dari skala 100% yang mencerminkan adanya ruang bagi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang eksyar atau ekonomi syariah di tanah air. Indeks literasi eksyar diperoleh melalui pelaksanaan survei literasi ekonomi syariah secara nasional pada tahun 2019 di 13 provinsi yang dianggap mewakili lebih dari 80% populasi umat muslim di Indonesia dan melibatkan 3.312 responden. Survei mencakup aspek pengetahuan prinsip dasar ekonomi syariah, keuangan sosial syariah, dan produk dan jasa halal. Mungkin nanti Pak Vence berkenan menjelaskan sedikit tentang tingkat literasi ekonomi syariah, namun sebelumnya mari kita simak paparan Bapak Gede Edi Prasetya tentang perkembangan inklusi keuangan Indonesia. Silakan Pak Gede. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat Bapak-Bapak, salam sehat. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di dalam forum ini selalu sehat. Pak Vence yang kami hormati, Pak Jamil Abbas, kemudian Pak Johari, saya lihat ada bergabung dengan kita, dan Bapak-Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Aisyah dan Rafili yang telah menginisiasi kegiatan ini. Di kesempatan pertama kali kami tentunya berdoa semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selalu sehat,
selalu semangat, walaupun bekerja di rumah, kita selalu tetap produktif, menghasilkan karya-karya yang positif untuk kemajuan bangsa ini. Jadi kita bekerja dalam senyap. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para pejuang wanita di Indonesia, pejuang wanita yang tangguh. Semoga dengan Hari Kartini ini semangat perjuangan kita semakin tinggi, sehingga kita juga bisa menghasilkan karya-karya yang positif untuk bangsa dan negara kita. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami dari SNKI, dari Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi, sangat menaruh harapan besar sekali untuk pengembangan inklusi di keuangan. Jadi kami ingin mensinkronkan kegiatan ini dan mensinergikan dengan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka karena kita tahu dan sadar bahwa potensi dari ekonomi dan keuangan syariah ini sangat besar sekali. Kami sangat menyadari ini. Dan kami juga sebenarnya di inklusi keuangan juga ingin supaya masyarakat kita mengajak masyarakat untuk menabung. Ya, jadi dengan menabung, apalagi kalau kita lihat kondisi seperti ini sekarang ini, gerakan menabung ini sangat besar manfaatnya dan baru kita rasakan kalau kita menghadapi kondisi seperti kali ini. Jadi barangkali kalau mereka yang menabung berarti mereka yang saat ini beruntung karena ada sebagian penghasilan yang mereka bisa sisihkan untuk mereka lakukan konsumsi. Jadi dengan menabung dan ya kami ingin menabung, masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan formal itu juga mengurangi adanya demonstration effect. Jadi pola meniru kehidupan yang orang-orang mapan yang sebenarnya tidak cocok untuk kita ini bisa kita minimalis seminimal mungkin. Dan kalau kita lihat juga kondisi kita, kalau kita tidak ada menabung, alangkah sulitnya kita melakukan penurunan tingkat suku bunga bank karena dana pihak ketiga yang kita peroleh itu sangat tinggi sekali. Pengalaman ketika kita menurunkan bunga KUR 1% sangat sulit sekali karena bank suku dasar bunga kreditnya juga sangat tinggi sekali, sehingga kami melakukan diskusi yang amat panjang sekali. Tapi kalau masyarakat sadar akan menabung, kemudian dana pihak ketiganya sangat tinggi, kemudian bunganya bisa diperoleh dengan harga yang kompetitif, bunga yang kompetitif, saya yakin tingkat suku bunga bank di Indonesia juga bisa turun secara perlahan dan pasti. Dan perlu kita ingat juga dana pembangunan di negara kita juga sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya gerakan menabung melalui inklusi keuangan ini bisa dilakukan, maka dana yang digunakan untuk infrastruktur ini bisa kita dapatkan dengan murah. Dan kenapa kita menyasar kepada anak muda? Karena ada 4 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Karena anak muda nantinya adalah mereka yang akan mengisi momentum demografi bonus demografi yang kita nanti akan dapatkan. Jadi kalau mereka tidak menabung, apa jadinya? Kalau mereka tidak melakukan menabung, tidak melakukan investasi, tidak melakukan kegiatan-kegiatan produktif, bonus demografi itu akan menjadi suatu bencana. Dan anak muda nantinya juga akan menjadi decision maker, penentu kebijakan, mereka lah akan menentukan keputusan, dan berikutnya mereka nanti juga anak muda sebagai influencer. Jadi mereka akan yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang nantinya akan kita ambil. Untuk itu, dan yang terakhir juga anak muda nanti adalah sebagai pengembang inovasi. Dengan mereka mengembangkan inovasi, saya yakin produk-produk perbankan ini juga sangat nantinya akan beragam. Kalau kita lihat di slide yang kita tampilkan, penduduk Indonesia yang mengakses layanan keuangan dengan cara yang sangat beragam sekali. Mulai dari mereka dana investasi, mereka melalui dana pensiun, kemudian ada juga yang menggunakan uang elektronik berbasis seluler, kemudian ada juga yang mengakses melalui pegadaian, koperasi, asuransi, multi-finance, dan perbankan, dan ada juga produk dan layanan keuangan yang formal, dan ini sangat besar sekali. Kita menaruh perhatian terkait dengan produk dan layanan keuangan formal ini. Ya, jadi kita mencoba berbagai alternatif pembiayaan, fintech dan lain sebagainya, dan kita
Dan yang sifatnya baru kita masukkan ke dalam regulatory sandbox. Jadi dengan dengan cara ini kita akan memberikan jaminan, kita akan memberikan kepercayaan, kita akan semoga apa yang kita kebijakan ini di samping bisa berkembang, bisa melayani masyarakat, juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga melindungi industrinya itu sendiri. Jadi kami berharap akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan ini juga bisa dilakukan dengan baik. Terkait dengan anak muda, kita pun juga secara preemptif menciptakan produk-produk layanan keuangan, misalnya dengan simpanan pelajar, ya simple. Kemudian ada tabungan-tabungan yang lain yang sifatnya basic saving account. Kemudian ada program DIKA. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah Hari Menabung Nasional. National Saving Day sudah kita tetapkan. Ini dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu bisa mengakses layanan keuangan formal, bisa melakukan saving, bisa melakukan investasi dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita melakukan hal tersebut, kesejahteraan itu akan semakin meningkat. Kemudian kalau kita lihat capaian sebelumnya, mohon maaf, slide sebelumnya, kalau kita lihat indeks inklusi keuangan Indonesia itu pada tahun 2019 berdasarkan survei telah mencapai 76,19 dari target yang kita tetapkan adalah 75%. Jadi sudah melebihi target dan ini sangat menggembirakan. Dan di dalam rapat ratas yang dilakukan oleh Presiden memberikan arahan, ada 4 arahan yang diberikan kepada peserta rapat. Itu ada 4 arahan Presiden. Yang pertama adalah prioritaskan perluasan dan komunikasi akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, kembangkan terus layanan keuangan digital berbasis internet. Kemudian 3, lakukan perluasan akses layanan keuangan formal. Dan keempat, lakukan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen. Jadi kita menyasar di tahun 2024 itu adalah 90%. Jadi ini suatu tantangan yang sangat besar sekali karena yang namanya inklusi keuangan perlahan tapi pasti itu sasarannya juga akan menemui suatu titik threshold yang akan sulit sekali untuk kita tingkatkan lagi. Kita yakin dan kita percaya dan kita mudah-mudahan bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan kawula muda semuanya bisa mencapai target 90% di tahun 2024. Mari kita bergandeng tangan, mari kita bersinergi untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia di tahun 2024 sebesar 90%. Jadi banyak sekali program-program yang akan kita lakukan. Kalau berikutnya, barangkali bisa kita lihat slide berikutnya. Kita di SNKI itu telah di tahun 2024 itu menetapkan 5 kegiatan utama yang program keuangan kerja keuangan inklusi tahun 2024 itu ada 5 kegiatan utama yang akan coba kita lakukan, kita implementasikan dan kita bersinergi dengan semua pihak. Dari yang mulai pertama adalah peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua adalah peningkatan penggunaan rekening ya di PUJK formal, konvensional dan syariah oleh penerima manfaat program pemerintah. Baik itu pegawai BUMN, BUMD, segmen masyarakat dan sasaran SNKI. Kemudian ada peningkatan kredit pembiayaan UMKM ya. Jadi kalau kita lihat kurs sendiri sampai dengan tahun 2024 kita sudah menetapkan target yang lumayan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peningkatan target ini kita bisa meningkatkan juga pencapaian kita mencapai angka 90% di tahun 2024. Kemudian juga peningkatan kepemilikan uang elektronik berbasis server ya ponsel oleh masyarakat, kemudian mendorong pemberdayaan sertifikasi hak atas tanah. Jadi ini mereka yang sudah mempunyai sertifikat diharapkan bisa memanfaatkan sertifikatnya
dan juga bukan hanya sertifikat. Jadi hak properti masyarakat, misalnya mereka mempunyai alat-alat produksi, kemudian mempunyai ternak, mempunyai properti yang lainnya, itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengakses keuangan melalui peminjaman kredit di perbankan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan proses harmonisasi peraturan agen LKD dan laku pandai. Jadi kami mendorong Bank Indonesia dan OJK untuk bersinergi dalam rangka untuk supaya agen LKD dan laku pandai itu menjadi satu. Kemudian meningkatkan produktivitas agen bank, kemudian memperluas titik akses layanan keuangan, ya baik konvensional maupun syariah. Dan di kantor Menko Perekonomian sendiri mempunyai komitmen dengan peningkatan terkait dengan keuangan syariah. Ada bagian khusus, ada setingkat eselon 2 yang menangani ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini yang kalau dulunya belum tergambar secara jelas, saat ini sudah ada setingkat eselon 2 yang khusus melayani menangani terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Ini menunjukkan komitmen kantor Menko Perekonomian terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian yang keempat, memperluas program non-tunai Pemda, termasuk mendorong pembayaran retribusi daerah secara non-tunai. Itu juga nantinya di samping Pemda, pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan cara non-tunai, nantinya di pasar-pasar tradisional pun juga nantinya juga akan kita coba mengimplementasikan ekonomi digital. Jadi orang ketika belanja tidak lagi bawa duit, apalagi COVID. Di tengah kondisi COVID, uang salah satu transmisi penyebaran virus COVID. Tapi dengan uang digital, dengan dengan menggunakan finansial teknologi, saya yakin penyebaran COVID melalui transmisi uang kertas ini pun juga bisa kita tekan sedemikian rupa. Kemudian yang kelima, kita juga melakukan survei nasional keuangan inklusif tahun 2020 dengan representasi tingkat nasional dan provinsi, sehingga nantinya diharapkan kita bisa dari hasil data dan informasi yang dihasilkan dari survei nasional ini, mudah-mudahan nantinya dapat kita bisa dapat mengambil kebijakan dengan baik. Kemudian berikutnya, penggunaan ponsel cerdas. Jadi teman-teman kaula muda yang kami sayangi, mari kita bijak menggunakan ponsel cerdas. Jadi jangan sampai ponsel cerdas hanya digunakan hanya untuk komunikasi, untuk chatting, untuk lihat YouTube dan lain sebagainya, drama Korea dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama menggunakan ponsel cerdas. Dengan ponsel cerdas kita harus bertindak secara cerdas. Kita berperilaku cerdas. Bagaimana berperilaku cerdas? Gunakanlah ponsel cerdasmu untuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Misalnya digunakan untuk mengakses keuangan formal, kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan menabung dan melakukan investasi. Kalau ponselnya cerdas, kaula muda pun juga harus cerdas. Jadi harus kita bijak menggunakan ponsel cerdas. Kalau tidak bijak, kita akan terjerumus karena banyak juga orang-orang yang memanfaatkan keuntungan, mengambil keuntungan dengan cara ketidaktahuan atau orang-orang tidak tahu memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka mengambil kesempatan untuk berbuat curang. Ini yang teman-teman kaula muda mesti harus sadari. Mari kita menabung dengan baik. Kemudian kalau kita punya dana yang cukup, mari kita berinvestasi. Kalau investasi sudah bagus, pada saatnya kita akan mencapai suatu tahap yang dinamakan kita mencapai atau mendapatkan passive income. Jadi uang kita bekerja bukan untuk mendapatkan uang, tapi uang bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kita semua. Ini teman-teman kaula muda harus sadari, harus ingat terus dengan kegiatan produktif, karena masa depan Indonesia pun juga ada di tangan teman-teman semuanya.
Saya sekali lagi mengharapkan adanya kemudahan ini dan semoga ada kemudahan ini bisa teman-teman kawula muda manfaatkan dengan tujuan produktif. Apakah tujuan produktif itu sesuatu yang sifatnya rutinitas dan menyebalkan? Saya yakin tidak. Kalau kita bisa memanfaatkan kesenangan, hobi kita, kemudian kemampuan kita, kemampuan potensial yang ada di diri kita, saya yakin kita dengan senang hati, dengan perasaan yang ceria, kita bekerja dengan hasil yang untuk menghasilkan hasil-hasil yang sangat produktif. Dan banyak cerita sukses yang bercerita kepada kita dengan kegiatan produktif, dengan kegiatan hobi, kesenangan, dan lain sebagainya, itu mendatangkan kegiatan yang produktif dan menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit juga. Ini yang perlu kawula muda sadari. Ya, jadi itu harapan kami kepada kawula muda untuk selalu bijaksana menggunakan ponsel cerdas. Ya, jadi kalau kita lihat penggunaan ponsel cerdas ini juga cukup tinggi di kalangan kawula muda. Cuma saya berharap pemanfaatannya benar-benar diperhatikan oleh teman-teman kawula muda. Berikutnya, penggunaan ponsel cerdas dan akses terhadap pembayaran digital. Jadi kalau kita lihat penggunaannya sudah sangat tinggi sekali, dan kalau kita lihat juga para anak-anak muda ini juga penggunaannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman kawula muda pengen belajar, kami juga membuka kesempatan mengakses secara gratis, ya. Jadi kisah-kisah sukses para UMKM yang mulai dari nol, mulai dari dia jatuh, membangun usahanya dan sampai berhasil. Mari kita sama-sama belajar di official TV KUR. Ya, jadi silakan teman-teman kawula muda mengakses YouTube dan coba Anda buka official KUR TV. Silakan Anda belajar gratis, dan di situ saya yakin akan bisa mengembangkan semangat kewirausahaan bagi teman-teman kawula muda yang ada di Indonesia ini. Kemudian berikutnya, ya kalau kita lihat penggunaan ponsel cerdas dan akses terhadap pembayaran digital, adopsi layanan keuangan digital akan terus meningkat seiring keterlibatan anak muda dalam ekosistem digital komersial dan daya beli yang lebih besar. Jadi sekali lagi peranan anak muda sangat besar sekali, dan kami harapkan peran besar ini juga memberi manfaat yang sangat tentunya harus memberi manfaat yang sangat besar kepada kemajuan suatu bangsa. Ciptakanlah layanan-layanan keuangan informal yang kreatif, kemudian yang bisa melayani masyarakat, memberi manfaat. Dan saya yakin dengan layanan-layanan keuangan yang kreatif ini, saya yakin masyarakat kita akan sangat bangga dan akan menggunakannya, dan akan menggunakan dengan baik. Berikutnya, kemudian kesadaran untuk mengakses layanan keuangan yang aman. Jadi hampir 4 dari 10 orang dewasa memiliki pinjaman informal. Pinjaman informal lebih tinggi di antara pemilik akun dibandingkan yang tidak memiliki akun. Ya, jadi ini kita juga perlu waspada terhadap pinjaman informal ini. Jadi jangan sampai nantinya juga memberikan permasalahan nantinya. Jadi kami harapkan untuk benar-benar mencermati dengan baik. Jadi kalau kita lihat 38,4 itu sedang memiliki pinjaman dari sumber informal, kemudian 16,2 pernah memiliki pinjaman dari sumber informal, dan 0,3 pernah menabung di sumber informal. Jadi masih sebenarnya untuk kesempatan untuk menabung di sumber informal itu masih sangat tinggi sekali, sehingga perlu nantinya ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi. Berikutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman kawula muda. Semoga
kegiatan webinar di kesempatan pagi ini dapat memberikan manfaat yang sangat positif. Jadi kami mengundang teman-teman untuk bisa mengakses kredit usaha rakyat official TV, jadi Bitly Kur TV. Silakan teman-teman melihat, silakan untuk like, mensubscribe dan men-share, karena hal itu sifatnya gratis, dan mudah-mudahan kami terus bisa memberikan layanan melalui konten-konten yang lebih kreatif lagi, sehingga teman-teman bisa belajar bersama-sama dengan kami, dan kita bisa belajar dari kisah-kisah sukses, kita bisa belajar dengan kiat-kiat sukses nantinya, dan kita akan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi, data dan informasi yang nantinya bisa berguna dalam rangka untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya menabung, kemudian berinvestasi dan mendapatkan passive income. Saya kira kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih juga atas kerjasama Bapak Ibu dan rekan-rekan dalam menjaga kelancaran acara sejauh ini. Mengingatkan kembali yang tadi disampaikan Pak Gede, jangan lupa subscribe KUR TV dan DNKI TV, rekan-rekan. Ya, sekarang kami persilakan Bapak Vence untuk menyampaikan paparannya tentang inovasi keuangan syariah dan anak muda. Silakan Pak Vence. Terima kasih Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dapat kesempatan untuk melakukan pertemuan di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Satu acara webinar yang menurut pendapat kami sangat penting dan sangat bermanfaat, terutama terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat DNKI, SNKI untuk mengundang kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rencana kerja, pemikiran, serta juga hal-hal yang relevan untuk kita sampaikan terkait dengan pengembangan ekonomi keuangan syariah, terutama di bidang inovasi keuangan syariah dan anak muda. Dalam kaitannya juga bagaimana ekonomi keuangan syariah bisa memberikan sumbangan kepada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Terima kasih Pak Gede Edi Prasetya yang secara teratur juga melalui DNKI, SNKI mengundang kami untuk ikut di dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh SNKI. Kami sangat mendukung kegiatan ini tentu karena ini sangat relevan dengan apa yang sedang kami kerjakan di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Bapak Ibu sekalian, sedikit sebelumnya kami ingin menyampaikan presentasi yang tidak panjang, tetapi mudah-mudahan ini akan menggelitik dan memicu satu diskusi di antara kita, satu diskusi yang kita harapkan dapat memberikan pemahaman bersama, dapat juga memberikan satu kesempatan buat KNDKS untuk bisa mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari teman-teman para kawula muda, bagaimana kesempatan-kesempatan yang muncul, bagaimana keinginan-keinginan yang diharapkan dapat kami masukkan ke dalam program kami. Sedikit mengenai KNDKS. KNDKS atau singkatannya sebetulnya saat ini sesuai dengan permintaan dari Bapak Ketua Harian, singkatannya adalah mengkoneksikan semua kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi keuangan syariah menjadi satu sinergi menuju kepada
keinginan bersama bahwa Indonesia di tahun 2024 diharapkan menjadi the global hub daripada ekonomi keuangan syariah dunia 2024. Ini dicanangkan oleh Bapak Presiden di dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah 2019-2024 yang sekarang sedang kami kawal untuk eksekusinya. KNKS sebelumnya bernama Komite Nasional Keuangan Syariah, didirikan atau dimulai berjalan tahun 2017, namun kami di bidang di ekonomi di manajemen eksekutif ini baru diangkat pada bulan Januari 2019, dan pada bulan Februari ini tahun 2020 KNKS ditransformasikan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang sebelumnya hanya keuangan, tetapi saat ini dimasukkan unsur ekonomi di dalam amanah yang diberikan kepada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ketuanya tetap adalah Bapak Presiden, seperti halnya juga dengan DNKI, dan wakil ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, juga merangkap sebagai ketua harian. Beranggotakan ada lebih dari 15 anggota, di antaranya anggotanya adalah Kementerian Perekonomian, dan juga beberapa kementerian dan lembaga yang lainnya, termasuk OJK, BI, dan juga Majelis Ulama Indonesia, serta mewakili unsur dunia usaha, anggotanya termasuk juga Kamar Dagang Industri Indonesia, Kadin. Nah, kami bertugas di manajemen eksekutif, tugasnya adalah membantu anggota daripada Komite Nasional Keuangan Syariah, dan juga membantu ketua harian untuk memberikan masukan, rekomendasi kebijakan, dan juga mencari sinergi di antara keseluruhan anggota, termasuk juga seluruh stakeholder yang terkait dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Secara umum tugasnya adalah mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan ekonomi keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede mengenai perkembangan daripada inklusi keuangan di Indonesia, kami menyampaikan selamat atas prestasi yang dicapai. Kalau kita menggunakan data dari OJK, ya, kita lihat bahwa di sektor perbankan, baik indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan itu terjadi kenaikan yang secara terus-menerus terjadi. Namun perlu kita lihat bahwa indeks inklusi keuangan syariah relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan non syariah atau konvensional. Di tahun 2019 tercatat bahwa kalau indeks inklusi keuangan konvensional itu 72%, ini adalah hasil daripada survei yang diadakan oleh OJK. Di bidang ekonomi, di bidang keuangan syariah, indeks inklusi keuangannya baru mencapai angka 9,06%. Dibarengi juga dengan indeks literasinya yang baru mencapai 7,92%. Ada dua hal yang bisa kita catat di sini. Yang pertama, bahwa secara umum literasi maupun inklusi keuangan syariah itu masih relatif rendah. Tetapi di sisi yang lain, ini juga menunjukkan bahwa potensi pengembangannya masih sangat luas. Potensi untuk meningkatkan literasi masih sangat luas, potensi untuk menjangkau dan memberikan layanan untuk peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi sangat luas.
bukan saja di perbankan kalau kita lihat, tetapi juga di sektor perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah, semuanya relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan untuk yang non-syariah dan juga literasinya. Ini kembali menunjukkan bahwa masih rendah dengan potensi yang demikian besar, sehingga ruang gerak kita masih cukup besar untuk melakukan pengembangan. Sehingga sangat relevan kalau Bapak Presiden melihat bahwa dibutuhkan adanya akselerasi di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan dimunculkannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin oleh beliau sendiri. Lanjut. Nah, di dalam melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kita berusaha melihatnya di dalam mengembangkan satu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang satu dengan yang lainnya tidak terlepas dan merupakan keterkaitan yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Tadi disampaikan kalau kita mulai dari kelompok masyarakat, ya, kita lihat bahwa yang di bawah garis kemiskinan, yang sebelum adanya COVID kira-kira jumlahnya itu sekitar 9% dari total penduduk atau sekitar 25 juta. Ini kalau di dalam ekonomi keuangan syariah, desainnya adalah melakukan pendekatan melalui zakat. Di bawah garis kemiskinan, pendekatannya adalah melalui zakat. Sehingga di sini kita mempunyai proyek bagaimana kita melakukan transformasi pengelolaan di zakat di Indonesia. Sisi yang lain, di samping zakat, dia juga ada kegiatan yang berkaitan dengan infak sedekah, termasuk juga wakaf. Kita juga mempunyai proyek-proyek yang terkait dengan bagaimana melakukan transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Ini sebelum pandemi COVID-19, angkanya 25 juta. Sangat mungkin bahwa kegiatan zakat, kegiatan wakaf, kegiatan social finance di bidang ekonomi keuangan syariah ini menjadi semakin relevan karena nampaknya jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan diperkirakan akan meningkat cukup banyak. Ini datang dari mana? Penduduk yang datang menjadi tambahan di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang sementara ini masih belum bankable, yang masih rentan miskin. Di dalam desain kami, di dalam ekosistem ekonomi keuangan syariah, penduduk yang belum bankable, mungkin juga belum mempunyai akun di perbankan, belum juga tersentuh oleh sektor perbankan di dalam sisi pembiayaannya. Ini by design kami melihat potensi daripada jaringan masjid di Indonesia yang jumlahnya 800.000 masjid di seluruh Indonesia, dan ada jaringan Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi simpan pinjam syariah yang jumlahnya saat ini sekitar 5.000, ya, sekitar 5.000, dan koperasi simpan pinjam syariah yang lainnya, Inkopsyah atau yang lainnya. Ini adalah keinginan desain daripada kami untuk mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat di Baitul Mal wa Tamwil. Di sini ada malnya, ada lembaga malnya yang bergerak di bidang lebih sosial, pemberdayaan masyarakat, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dari sisi keuangannya, termasuk juga Baitul Tamwilnya, untuk mencari dari sisi masyarakat yang masih rentan miskin, belum bankable, untuk ditingkatkan kemampuannya dan ditingkatkan kemampuan komersialnya. Ini satu sektor yang jumlahnya sebelum COVID ini mungkin ada di sekitar angka 50 juta orang.
50 juta orang, dan sebagian besar memang karena kita adalah penduduk dengan mayoritas Muslim, tentu ini sebagian besar adalah adalah Muslim. Sehingga ini pendekatan kami di mana BMT ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, dapat meningkatkan duduk ekonomi daripada masyarakat yang masih rentan miskin untuk bisa meningkat. Ini ada nasabah ultra mikro dan juga termasuk juga nasabah UMKM. Nah, tugas daripada ini tentu mengharapkan bahwa mereka akan naik menjadi nasabah-nasabah yang bisa bankable, bisa menjadi daya tarik, dilanjutkan pembiayaan maupun pelayanannya oleh BPR syariah atau juga fintech syariah atau juga perbankan syariah yang mempunyai jaringan pelayanan sampai ke level mikro. Nah, ini desain yang kami sampaikan, sehingga selanjutnya maka ini akan naik menjadi nasabah-nasabah yang dilayani oleh sektor perbankan. Nah, itu desain daripada pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita lihat di dalam pasar syariah, memang pertumbuhannya masih cukup tinggi pertumbuhannya, akan tetapi market share-nya secara keseluruhan masih di bawah 10%, di bawah 9%, dan kalau dilihat dari sektor perbankan syariah masih di sekitar angka 6%. Dan kalau kita lihat perbankan syariah totalnya baru mencapai angka 500 triliun, dan kalau perbandingkan dengan perbankan secara keseluruhan yang sekitar 8.000 triliun, tentu ini masih merupakan market share yang cukup rendah, tapi mempunyai potensi yang besar karena pertumbuhannya cukup tinggi. Dari sisi pasar modal, keuangan syariah itu lebih didukung munculnya sukuk negara yang jumlahnya termasuk yang terbesar di dunia, dan juga adanya kelompok saham syariah yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, lanjut. Nah, hari ini memang fokus kita adalah melihat bagaimana ekonomi dan keuangan syariah dapat melayani dan memberikan opportunity bagi anak-anak muda Indonesia yang kalau kita lihat bahwa ini tadi juga disebut munculnya anak-anak muda dengan bonus demografi sampai dengan tahun 2045, kita lihat bahwa total jumlah anak mudanya sudah mencapai yang terbesar di dunia. Usia produktif Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, maaf. Dan ini perlu terinfusi di dalam sektor keuangan secara formal, termasuk juga sektor keuangan dan ekonomi syariah. Next. Nah, kalau bicara anak muda, memang tidak terlepas dari internet, tidak terlepas dari mobile banking, tidak terlepas dari smartphone, dan kalau kita lihat bahwa pengguna internet di Indonesia itu termasuk yang tinggi di dunia. Pengguna internet sudah di tahun 2018 sudah mencapai angka 171 juta dari jumlah penduduk 264 juta, sehingga penetrasinya sudah mencapai angka 65%. Dan kita yakin bahwa menuju ke angka tahun 2020, angka ini terus bertambah karena saat ini stay at home, ketergantungan kita dengan internet semakin tinggi, bahkan model melakukan webinar ini kita lakukan setiap hari, sehingga ini menjadi satu kebutuhan pokok, dan ini yang harusnya menjadi potensi bagi kita untuk lebih mengakses potensi anak-anak muda. Kalau dilihat dari statistik yang diberikan oleh Asosiasi Fintech Indonesia, di tahun 2018 itu sudah mencapai 95 triliun transaksi yang
dilakukan di dalam penyaluran pinjaman peer-to-peer atau yang lainnya antara borrower dan lender 95 triliun, dan sekarang saya yakin juga mencapai mungkin sudah 2-3 kali lipat dibandingkan dengan angka. Namun memang tantangannya bahwa dengan adanya kondisi COVID ini tentu yang harus kita perhatikan adalah kualitas daripada portfolio pinjaman tadi. Langsung. Kalau kita lihat juga di dalam keuangan syariah, produk-produknya juga sudah cukup lengkap. Apakah itu untuk anak muda atau anak setengah muda atau anak-anak yang sudah pernah muda, itu kita melihat bahwa produk-produknya sudah cukup lengkap. Dari sisi produk-produk keuangan cukup lengkap, baik dari sisi perbankan syariah, pasar modal syariah juga sudah cukup banyak yang bisa dimanfaatkan baik untuk berbagai golongan. Di sektor industri keuangan non bank syariah juga sudah ada kelompok asuransi, pegadaian dan yang lainnya. Dan di bidang yang memang terkait dengan digitalisasi ya, dan juga mungkin cocok untuk segmen anak muda, ini kita lihat di sektor perbankan sekarang sudah sangat mudah di perbankan syariah untuk membuka rekening tabungan secara online. Sudah ada cara untuk melakukan KYC sehingga sangat mudah tanpa perlu jumpa, kita sudah bisa membuka rekening dan kemudian dikonfirm pada saat kita bertemu dengan petugas bank. Uang elektronik juga sudah menjadi sesuatu hal yang sangat umum, apalagi Bank Indonesia menetapkan yang namanya QR Indonesia, QRIS, sehingga di kemudian maka apapun penggunaannya, uang elektronik, apa GoPay, apa OVO, atau link aja, itu semuanya sudah bisa digunakan secara umum menggunakan QRIS. Berbagai kartu juga sudah ada, dan produk-produk pasar modal juga sangat lengkap tadi sudah ada. Dan kalau kita melihat di halaman selanjutnya yang langsung lagi, satu lagi. Nah, di sini bukan saja untuk bertransaksi yang sifatnya komersial, tetapi perbankan syariah juga menyediakan layanan-layanan untuk melayani kebutuhan kegiatan social finance, wakaf, termasuk juga pembayaran zakat, dan kemudian juga untuk melakukan kegiatan yang sifatnya ibadah seperti haji dan umroh. Jadi ini terus berkembang, dan saat ini kita sudah mulai bisa pergi umroh dengan melakukan booking online, baik untuk mencari flight, hotel, dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan juga sudah ada booking online untuk mendapatkan pelayanan dari mutawif di Tanah Suci. Langsung, baru-baru ini kita bersama dengan Finaria meluncurkan layanan syariah untuk link aja. Link aja bersama dengan ketiga bank umum syariah milik Himbara, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah bekerja sama untuk meluncurkan link aja syariah. Ini adalah ekosistem yang digambarkan oleh link aja yang secara bertahap akan menjadi bagian daripada ekosistem yang dilayani oleh link aja layanan syariah. Mulai dari masjid, kemudian zakat, infak, sedekah, korban, kemudian pembayaran yang lainnya, dan kemudian juga layanan ke sektor-sektor pendidikan termasuk juga ke pesantren. Langsung.
Nah, inovasi untuk melakukan kegiatan social finance atau dana sosial keagamaan itu terus juga berlangsung, kerjasama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf dan berbagai lembaga amil zakat itu terus berlangsung untuk mendorong semakin mudahnya orang melaksanakan kewajibannya membayar zakat, dimudahkan juga orang kalau berkeinginan untuk melakukan infak sedekah dan wakaf. Dan sebentar lagi kami juga sedang berusaha meluncurkan satu bisnis proses yang baru untuk melayani pengumpulan wakaf tunai. Kami juga saat ini sedang berusaha untuk memanfaatkan pengelolaan zakat berbasis wilayah, berbasis RT/RW, dan saat ini memang sangat dibutuhkan karena ini kita harapkan dapat membantu pemerintah di dalam mempunyai satu sistem pengumpulan dan penyaluran zakat untuk RT/RW sampai di level kelurahan. Sehingga kita bisa membantu di lingkungan kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk dapat layanan penyaluran zakat, apakah dalam bentuk sembako atau dalam bentuk yang lainnya yang dibutuhkan saat ini. Langsung, ini saat ini kami juga sedang mempunyai proyek yang namanya BMT 4.0. Kita harapkan bahwa BMT ini ke depannya dengan menggunakan tadi untuk melayani masyarakat yang belum bankable dengan menggunakan jaringan masjid, dikembangkan BMT yang mempunyai standarisasi yang cukup baik, dilayani dengan platform IT, sharing platform IT, sehingga BMT tidak perlu lagi melakukan investasi IT-nya sendiri-sendiri, termasuk juga melayani berbagai transaksi dan termasuk juga operation dan risk management-nya. Secara bertahap, mudah-mudahan kalau BMT sudah masuk ke dalam standarisasi 4.0, dapat terawasi dengan lebih baik lagi oleh OJK, sehingga melalui pengawasan OJK dengan standarisasi 4.0, kita harapkan juga BMT tadi dapat mengakses sumber-sumber dana, apakah itu sumber dana pemerintah, apakah dia berasal dari KUR atau dari PIP, termasuk juga sumber dana yang berasal dari pemanfaatan dana wakaf tunai yang sedang kita kumpulkan. Ini kita harapkan juga merupakan bagian daripada sistem pelayanan keuangan syariah yang ada di sekitar masjid, dan juga insya Allah kalau masjid itu ada di dalam lingkungan pesantren, maka ini juga merupakan bagian daripada sistem keuangan di pesantren tersebut. Lanjut. Nah, kalau kita lihat berbagai layanan keuangan, ya, apakah itu dari BMT, Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Fintech, dan sebagainya, itu berkumpul untuk melayani satu ekosistem di pesantren, dan ini kita harapkan akan terjadi satu kolaborasi yang baik di antara semua layanan keuangan, sehingga satu dengan yang lainnya tidak memunculkan persaingan yang tidak memunculkan persaingan yang saling merugikan, tetapi memunculkan persaingan yang sehat dan menguntungkan bagi masyarakat yang dilayani. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka untuk diskusi dan masukan yang koreksi kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Fenje. Ini sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, tapi sepertinya belum ada yang input pertanyaannya. Jadi sekarang yang sudah hadir bersama kita ada Bapak Reza Pahlipi selaku Ketua 1 Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin,
Bapak Muhammad Khaironi, Ketua RMI NU Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Pesantren, Ibu Dara Riza dari PP Muslimat NU 2016-2021, kemudian Bapak Thubar Jazil, MSc, Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Institut Tazkiyah. Ada juga Mas Adam Ade Nugraha, Presidium Nasional FOSEI 2019-2020, Mas Lalu Rizky Adriansyah, Ketua KSEI Progres 2019-2020, Mas Muhammad Solehuddin, Ketua BEM Institut Tazkiyah 2019-2020, Mbak Hidayatul Askia, Duta Inklusi Keuangan Indonesia dari Institut Tazkiyah, dan kalau saya tidak salah juga ada perwakilan dari Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Ini mungkin dari rekan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Dari Bu Aisyah. Iya Pak. Oh ya. Baik, ini sepertinya belum ada yang mau bertanya ya Pak. Baik, ini terima kasih sekali Pak Venja, paparannya tadi sangat komprehensif. Ini yang menurut saya, yang secara pribadi sebetulnya menggelitik saya untuk bertanya ini sebetulnya ini Pak, mengenai variasi produk keuangan syariah ya Pak. Ini kan memang ada giro, tabungan deposito, kemudian reksadana, sampai kemudian pegadaian. Sebetulnya untuk untuk investasi gitu ya Pak, apakah produk keuangan syariah ini sama seperti produk keuangan syariah konvensional atau yang seperti biasa? Maksudnya dalam artian ada segmentasi tertentu atau seperti apa? Atau memang ini bukan segmentasi tapi lebih dikategorikan berdasarkan resikonya seperti itu? Karena jujur saya dan saya yakin juga beberapa rekan di Sekretariat DNKI ini masih belajar Pak soal keuangan syariah seperti itu. Ya, makasih Bu Aisyah. Saya kira kalau dari sisi investasi memang kalau dilihat dari sisi investasi yang sifatnya equity, mungkin sifatnya memang tidak terlalu banyak berbeda, akan tetapi dari sisi equity ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar saham tersebut tercatat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Kalau dilihat dari sisi yang sifatnya fixed income, memang ada berbeda karena memang kalau misalnya obligasi itu menggunakan bunga ya sebagai imbal hasilnya. Sedangkan kalau di obligasi atau di sukuk ya syariah ini tidak menggunakan bunga pasti ya, tapi menggunakan sistem bagi hasil. Ini yang memang beda nyatanya di sana, dan masih banyak lagi beda-beda yang sifatnya lebih detail lagi, tapi secara umum memang keuangan syariah menghindari adanya unsur yang disebut sebagai unsur riba. Itu Bu Aisyah. Saya juga mengajak beberapa teman dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ada Yosita. Yosita ini adalah Kepala Divisi di bidang inovasi keuangan syariah, inovasi produk. Kemudian juga ada Umar. Umar ini di bidang IT, mengembangkan blockchain di sektor industri halal. Kemudian saya juga mengajak Jamil Abbas yang sudah sering bersama dengan SNKI untuk mendorong munculnya inklusi keuangan syariah, dan juga saya mengajak Bagus Aryo yang bekerja di bidang mikro syariah, kepala divisi mikro syariah, dan satu lagi siapa ya? Ada Umar, ada Urip ya. Tadi saya lihat ada Mbak Yosita, Pak. Yosita ada.
Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan Pak, ada pertanyaan dari Askia, Duta Inklusi Keuangan Indonesia dari Institut Taskia. Ini silahkan Askia, pertanyaannya mau disampaikan ke Pak Gede atau Pak Venture? Silahkan langsung aja. Baik Mbak, langsung aja ya. Tadi saya lagi ngetik tapi panjang sekali Mbak. Silakan. Lewat voice berarti ya Mbak? Kenapa? Berarti ini bisa langsung bertanya lewat voice? Ya, langsung aja, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hidayatul Askia, Duta Inklusi Keuangan Indonesia dari Institut Taskia. Di sini kami ingin bertanya kepada Bapak Vinci, selaku Direktur Eksekutif Komite Nasional. Putus nih Askia suaranya. Tolong diulang As. Oke, ini mungkin Askia lagi ada kendala koneksi, jadi saya berikan. Jadi nanti Askia setelah ini bisa bertanya kembali. Saya kasih kesempatannya untuk Mas Adam Ade Nugraha ya, atau Mas Aan, Presidium Nasional FOSEI 2019-2020. Silakan Mas Aan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya di sini pertama ingin memperkenalkan FOSEI bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar dengan nama tersebut. FOSEI sendiri sebagai Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Kebetulan kami membawai kelompok studi ekonomi Islam yang tersebar kurang lebih di 207 kampus Pak se-Indonesia gitu kan, dan kami alhamdulillah ada 14 regional. Nah, di dalam FOSEI sendiri kalau ngomongin tentang anak muda, jelas kita segmen terbesarnya adalah teman-teman mahasiswa, dan itu adalah kaum milenial gitu. Dan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai inklusi keuangan syariah, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada banyak sekali program. Katakanlah kita dengan berusaha membuat sekolah pasar modal syariah di 25 titik se-Indonesia. Kemudian ada juga zakat wakaf pustu kampus dengan teman-teman dompet wafat dan seterusnya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ini mengenai hal-hal teknis sih Pak. Di dalam perkembangannya gitu kan kami berdakwah, kami memberikan pemahaman literasi keuangan syariah di kalangan milenial, terutama teman-teman di kampus. Itu terkadang kami merasa tidak mendapatkan banyak indikator kebermanfaatan Pak. Dalam hal ini adalah yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah agar di dalam pelaksanaan program di tingkat mahasiswa ini itu bisa terukur indikator seberapa besar sih impact kami kepada para milenial, pada para kaum muda di tataran mahasiswa seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam pelaksanaan program tentu ada sebuah tips dan trik untuk meningkatkan indeks literasi keuangan syariah itu biar lebih tepat sasaran dan biar lebih efektif itu kan. Terkadang kan kami membuat banyak sekali program, banyak sekali seminar dan lain sebagainya, tetapi pertama karena tidak terukur dampaknya dan kita belum tahu cara mengukurnya. Dan yang kedua adalah sebenarnya hal-hal apa saja yang harus selalu diperhatikan ketika kita membuat program-program agar inklusi keuangan syariah ini bisa langsung diterima dan bisa langsung berdampak pada orang yang mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut, Pak. Terkait dua hal itu sih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih waktunya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Aan. Ya, silakan Pak Venture. Ya, makasih Pak Ade Nugraha ya dari FOSEI. FOSEI itu adalah rekan kerja daripada KNKS. Ada Pak Sultan Emir Hidayat yang secara teratur berhubungan dengan FOSEI dan berhubungan dengan banyak sekali prodi syariah di seluruh Indonesia. Kami sudah tanda tangan mungkin lebih dari 50-70 kerjasama dengan prodi syariah seluruh Indonesia. Dan saat ini Pak Sultan Emir Hidayat sedang aktif untuk membuat standarisasi atau juga mungkin standarisasi daripada kurikulum pengajaran
di prodi-prodi syariah tersebut. Nah, di dalam perjalanannya memang kami melihat bahwa literasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sehingga terus melalui kerjasama dengan universitas tadi, kami membuat satu standar literasi mengenai keuangan syariah untuk disampaikan oleh para mahasiswa melalui program KKN, kuliah kerja nyata. Dan ini terbukti bahwa KKN ini terus berlangsung dari tahun ke tahun, dan kemudian mahasiswa menjadi trainer, tapi bahan-bahannya kami siapkan. Jadi ini terlihat bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat efektif ya. Mudah-mudahan ini terus berlangsung. Sehingga terus-menerus ini menjadi sesuatu yang bisa dijalankan oleh prodi-prodi syariah tersebut. Ukurannya ya memang ini kami terus bekerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk mengukur tadi literasi dan termasuk juga inklusi keuangan syariah. Kami tidak membangun yang baru, tetapi kami bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK. Saya kira ukuran yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia, yang juga dibuat oleh OJK, itu sudah cukup baik untuk bisa kita pakai sebagai patokan apakah berhasil atau tidak. Kalau kita lihat ya memang masih belum berhasil. Literasinya masih cukup jauh ya. Samping universitas, kami juga menggunakan jaringan komunitas ya. Jaringan komunitas, kita melihat dari komunitas hijrah, komunitas dan berbagai komunitas anak-anak muda yang secara sadar merubah lifestyle-nya untuk masuk ke dalam kegiatan inklusi keuangan syariah. Ini juga sangat besar. Terus tadi mengenai tips dan triks ya. Mengenai tips dan triks, saya kira memang kuncinya adalah apakah keuangan syariah itu memberikan manfaat lebih. Manfaat itu ada dua hal, manfaat yang sifatnya komersial dan juga manfaat yang sifatnya kerohanian. Kalau dilihat dari sisi kerohanian, saya yakin itu Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham dari saya. Kalau dilihat dari sisi komersial, ini menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan untuk memberikan manfaat komersial yang lebih kuat lagi, apakah dia dalam bentuk layanan yang lebih mudah, layanan yang lebih terjangkau, servis yang lebih baik, kemudian juga jenis produk yang lebih simple, lebih mudah untuk dimanfaatkan. Jadi memang ini masih menjadi tantangan buat kita. Belum sepenuhnya tercapai. Ini merupakan PR yang masih besar kita harus lakukan. Saya kira itu Mas Ade yang bisa saya sampaikan. Boleh saya nambahkan? Ya, silakan Pak Gede. Ya, untuk Mas Aan, ya, jadi dalam rangka untuk menularkan ilmu terkait dengan sosialisasi, di SNKI pun juga sebenarnya punya SNKI dan bagian ekonomi dan keuangan syariah pun juga mempunyai program untuk bisa mensosialisasikan produk dan layanan keuangan syariah ini kepada 3.300 pesantren. Kan tinggi ya, kalau kita lihat targetnya itu sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat dunia pesantren, itu kan kalau kita lihat, kita datang ke sana kan itu kan anak-anak milenial itu kan sangat banyak sekali. Ini yang kita akan mencoba menggunakan strategi dengan memanfaatkan media sosial. Jadi kami mencoba untuk membuat konten-konten tidak berbayar. Jadi konten-kontennya kita bikin berdasarkan kebutuhan. Kita berawal dari kebutuhan need yang diperlukan oleh teman-teman di dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi. Jadi kami sudah membuat DNKI TV. DNKI TV itu nanti kita akan minta teman-teman untuk belajar ke sana, belajar untuk
kita perkuat konten-konten tidak berbayarnya. Kemudian dari itu nanti kita silakan teman-teman yang ada di pesantren belajar. Jadi kontennya pun itu nanti kita akan serahkan kepada misalnya kepada BRI Syariah, kepada Pegadaian Syariah, apakah kepada Mekar Syariah atau siapapun lah, nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengisi konten itu dan bisa dipelajari oleh teman-teman yang ada di pondok pesantren. Ya, jadi dengan adanya mereka belajar, nanti kita akan datang. Kalau memang perlu kita hadir, misalnya dengan menggunakan konsep webinar atau kita datang langsung, kita akan datang langsung. Sehingga harapan kita di tahun 2024 itu 3.300 pesantren itu bisa kita implementasikan. Mereka sudah melek akan produk terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Itu yang akan coba kita lakukan. Jadi kita akan mencoba membuat konten yang didasarkan pada kebutuhan, ya, need dari mereka atau customer yang akan menjadi bidikan kita. Saya kira itu siapa namanya, Aisyah, itu tambahan dari Pak Vence melengkapi. Ya, baik, terima kasih Pak Gede. Ini iya, sekarang tadi Mbak Askia ya mau melanjutkan pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah sempat ada kendala koneksi, mungkin sekarang sudah lancar. Silakan Mbak Askia. Oke, ya kayaknya, oke Mbak Askia, ini saya sudah terima pertanyaannya di chat ya. Jadi, ini mohon izin bertanya, sebagaimana yang kami ketahui bahwa target inklusi keuangan Indonesia 2024 adalah 90%. Salah satu targetnya adalah pemuda yang ini merupakan tugas kami sebagai Duta Inklusi Keuangan. Selama kami menjalankan tugas, kami mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik, yakni jika target itu mau tercapai, kenapa buka tabungan harus menggunakan biaya pembukaan tabungan di bank syariah? Kenapa tidak digratiskan saja, supaya kami, mungkin ini maksudnya Duta Inklusi Keuangan ya, semangat untuk menabung itu yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, bagaimana strategi pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini? Dan apa yang bisa dilakukan sebagai Duta Inklusi Keuangan? Silakan, ini pertanyaannya tepat dijawab, mungkin tepat dijawab oleh Pak Vence dan kemudian oleh Pak Gede, Pak. Silakan Pak Vence. Ya, makasih. Kalau saya menjadi orang bank, memang saya ini kalau gratiskan pembukaan rekening, banyak sekali, terus kemudian muncul pembukaan rekening yang akhirnya istilah orang bank itu dorman, tidak aktif. Ini tentu kalau dilihat dari sisi kacamata bank, dia memberatkan sistem. Ya, kalau saya pernah kerja di BRI, itu rekening, ada jumlah rekening 60 juta, tapi yang dorman itu 10 juta. Dan 10 juta itu membebani sistem. Ya, jadi memang ada biaya karena memang membebani sistem. Yang kedua, dia itu kita harapkan memang bertransaksi. Jadi itu yang memang akibatnya terus muncul biaya. Bahkan ada rekening yang menggunakan saldo minimum saja lama-lama habis karena ada biaya administrasi daripada rekening. Tapi kalau nilai rekeningnya cukup tinggi, memang akibatnya itu biaya-biaya itu bisa dihilangkan. Nah, ini tidak menjadi beban kalau kita menggunakan e-wallet, ya, electronic wallet. Karena membuka electronic wallet, kalau kita lihat, kita buka di dalam website, kita bisa buka bahkan tanpa ada biaya dan juga tidak ada saldo minimumnya. Nah, ini membuka e-wallet menjadi satu alternatif untuk para anak muda mulai membuka rekening. Memang belum sampai bentuknya rekening bank, tapi menurut saya itu juga sudah satu inklusi yang sangat kuat, karena pada akhirnya e-wallet tadi dipakai bertransaksi, ada yang nilai uang yang
mengendap di situ, dan mengendap itu juga akhirnya yang namanya penyedia daripada e-wallet tadi membuka rekening juga di bank. Kalau misalnya kita bicara mengenai link AJ Syariah, tugas mereka atau kewajiban mereka adalah membuka rekeningnya untuk settlement account maupun dana-dana yang ditampung itu harus ada di bank-bank syariah. Jadi akhirnya secara keseluruhan ekosistem keuangan syariah juga bertumbuh. Saya kira itu kenapa kita bicara bahwa rekening itu membutuhkan biaya. Terima kasih. Ya, bisa tambahkan, Aisyah? Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Ini ya Mbak Askia, memang kalau nah ini peran yang bisa dilakukan Duta Inklusi Keuangan itu sebetulnya ini kan teman-teman di KAI ini sudah bagus aktif di berbagai kanal komunikasi di media sosial, kemudian bahkan juga aktif mengajak kampusnya. Jadi memang pandangan dari saya, kalau ya izin Pak Gede kalau saya boleh mewakili sekretariat ya Pak, lanjutkan saja, jadi lanjutkan terus, dan apalagi ini kan selama pandemi ini sebetulnya kita dapat banyak sekali kesempatan untuk menggait dari berbagai kanal ya, karena kalau kadang-kadang kalau kita kalau misalkan ini memang kita tidak bekerja di rumah atau kita nggak kuliah dari rumah gitu, kita cenderung biasanya pakai handphone itu kalau nggak cuma chat ringan, biasanya kita cuma nge-scroll konten-konten lucu kan. Jadi tapi kan sekarang semua ini serba online gitu ya di masa pandemi ini, dan sebetulnya memang banyak sekali yang bisa dilakukan. Ini dan kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Duta Inklusi Keuangan Indonesia. Jadi ya ini Pak Gede, kemarin saya dapat laporan dari Project Koordinator Dika nih, hampir setiap hari katanya ada webinar. Jadi bagus sekali yang sudah dilakukan teman-teman Dika. Jadi lanjutkan saja ya, gitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dara Riza. Saya tertarik dengan DNKI TV yang dijelaskan oleh Bapak Gede tadi, karena di Muslimat NU ada yayasan bidang dakwah yang anggotanya ibu-ibu nyai yang rata-rata punya pesantren. Bagaimana menindaklanjuti program tadi? Terima kasih. Silakan Pak Gede. Ya, jadi DNKI TV ini hitungannya baru hari, dan kita akan mencoba mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa memperkaya. Jadi kami mencoba mengakselerasi pengisian konten, dan kami juga mendorong teman-teman untuk teman-teman baik itu di DNKI maupun teman-teman yang mempunyai produk layanan bank ini untuk segera mengisi konten itu. Ya, jadi silakan berlomba-lomba untuk mengisi konten itu. Nanti dari situ nanti kita teman-teman di seluruh pesantren di Indonesia bisa mengakses dengan layanan yang gratis. Jadi tidak seperti kartu prabayar harus beli paket dan sebagainya, enggak. Nanti kami juga akan memberikan layanan tidak berbayar, gratis sama sekali, dan ketika nanti dibutuhkan adanya misalnya tanya jawab secara misalnya menggunakan webinar, ataukah kita perlu terjun langsung ke sana, nanti akan kita layani. Ya, nanti semuanya itu akan gratis, nanti kita akan berikan secara gratis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya masyarakat pesantren itu mengenal produk-produk layanan keuangan syariah. Jadi ini karena kita yakin potensi pesantren ini sangat tinggi dan besar sekali, sehingga kami sangat juga memfokuskan untuk supaya masyarakat pesantren ini bisa mendapatkan layanan yang sangat optimal. Kami juga sedang bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk antara lain juga membentuk bank wakaf mikro dengan pemanfaatan PKBL. Nanti kalau di sini ada Pak Erdi Rio, barangkali Pak Erdi Rio bisa juga menjelaskan bagaimana perkembangan daripada bank wakaf mikro dan DNKI TV itu. Saya kira itu aja, Asia, dari kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Ini sembari saya menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung di Zoom, saya mau menyapa dulu ini rekan-rekan yang bergabung di kanal YouTube DNKI. Ada Mas Faisal, kemudian Mbak Berliana, Mbak Isni, Mas Maulana Yusril, Mbak Utari,
Bu Nuryani, Mas Yulhan Zain, Mbak Nurwulan, Mas Komang Agung, Mbak Irma, Mbak Alivianti, Mas Haru, Mbak Novita, juga Mas Ramai. Ini ada yang dari Mas Yulhan Zain, ada komentar. Bismillah, investasi saham di masa pandemi menyeramkan, rawan. Mungkin dari Pak Gede atau dari Pak Vence ada komentar, Pak? Itu gimana? Ya, menyeramkan. Jadi kalau memang tahu strateginya, tidak tahu strateginya barangkali menyeramkan. Tapi kalau mereka tahu strateginya barangkali ini kesempatan untuk masuk barangkali. Karena banyak saham yang sangat murah untuk bisa dibeli, dikoleksi gitu. Jadi tergantung dari melihatnya dari sisi mana. Kalau memang kita sekarang lagi turun, kemudian kita jual pada saat turun, ya kita sangat serem sekali, ya melebihi monster. Tapi kalau kita masuk ketika harga saham murah, kemudian kita berharap COVID segera selesai dan kemudian saham itu naik, saya kira ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita sama-sama menanamkan saham. Itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gede. Dari Pak Vence mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya kira sama saja. Ini memang mungkin belum time to buy ya, kita tunggu sebentar lagi. Tapi begitu ada tanda-tanda bahwa kita akan selesai ya dengan pandemi ini dan kita yakin bahwa itu akan selesai, ya itu adalah saat yang baik untuk memilih karena kita akan mengetahui mana yang punya prospek dengan kondisi-kondisi yang katanya adalah new normal. Ya itu kita tunggu saja. Baik, terima kasih sekali Pak. Ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari Mbak, saya boleh menambahkan Mbak Isa? Ya, silakan Mas Raffi. Ya, salam kenal Bapak Ibu semua. Mohon izin Pak Vence, Pak Gede, saya Raffi dari Kemenko Perekonomian, tim dari Pak Gede. Ingin menambahkan terkait yang Bapak Gede sampaikan untuk Bank Wakaf Mikro. Kita baru dapat update Pak dari teman-teman Kementerian BUMN bahwasanya Bapak Menteri BUMN sudah menyetujui Pak untuk pembentukan Bank Wakaf Mikro sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dan memang dari Kementerian BUMN saat ini menunggu surat dari kita Pak Gede untuk lokasi mana yang akan kita usulkan dalam rangka dukungan CSR dari BUMN untuk membentuk Bank Wakaf Mikro Pak. Jadi mudah-mudahan paling lambat besok kita bisa sampaikan ke Kementerian BUMN. Yang kedua saya ingin bertanya kepada Pak Vence. Pak Vence, mohon izin Pak Vence. Ya, silakan Pak Raffi. Terkait dengan inklusi keuangan syariah Pak, berdasarkan data OJK di tahun 2016, indeks inklusi keuangan syariah kita di angka 11,06% Pak. Dan di tahun 2019 angkanya menurun menjadi angka 9%. Melihat gebrakan dan inovasi yang sudah dilakukan oleh begitu banyak stakeholder dengan lead dari KNEKS Pak, sepertinya angka ini seperti anomali Pak. Ya. Kami yakin seharusnya angkanya melebihi dari angka di 2016. Kira-kira menurut Pak Vence, bagaimana menurut Bapak, apakah yang menyebabkan terjadinya penurunan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia di tahun 2019 tersebut Bapak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Raffi. Saya kira ini satu indikator atau indeks yang memang harus kita perhatikan. Apakah ini karena terjadi percepatan yang lebih kuat di perbankan konvensional atau dari sisi perbankan syariah kita masih ada PR yang perlu dijawab ya, atau khususnya di perbankan syariah memang angkanya kalau kita lihat secara aset itu terus meningkat ya. Terus meningkat, sekarang sudah mencapai angka di atas 500 triliun ya. Sehingga kalau dilihat dari angka asetnya 500 triliun dibandingkan sebelumnya sekitar 490 bahkan sebelumnya 435 triliun, ini harusnya secara nilai absolut inklusinya meningkat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi perbankan konvensional memang pertumbuhannya lebih cepat, sehingga saat ini memang kita nggak bicara lagi mengenai market share, kita bicara bahwa tahun sampai 2024 itu dari 500 kita harapkan menjadi angka 2000, karena memang di perbankan konvensional dengan angka total sekitar 7.000 triliun, mereka tumbuh 10% aja pertumbuhannya udah mencapai angka 700 triliun.
dan itu pasti akan menyebabkan inklusi keuangannya juga akan sangat meningkat. Sisi yang lain, kalau pertumbuhan yang sama di perbankan syariah dari angka 500 triliun, kalau tumbuhnya 10%, itu pertumbuhannya hanya 50 triliun. Memang kelihatannya hanya, tetapi dibandingkan dengan perbankan konvensional itu menjadi kecil. Sehingga itu juga menyangkut kepada nilai relatif daripada inklusi. Tapi kami tidak merasa itu sesuatu yang mengesirkan hati, menjadi tantangan, menjadi opportunity untuk bisa ditingkatkan terus. Itu Mas Rawi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Venture. Ya, ini ini ada pertanyaan lagi dari Mas Solehudin. Jadi Mas Soleh ini Ketua BEM Institut Tazkiyah 2019-2020. Saya mau bertanya kepada Pak Gede, apa saja yang akan menjadi prospek tantangan kami selaku anak muda yang dalam menjalankan penyebaran, edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat awam tentang layanan dan marketing di perbankan syariah. Ini Mas Soleh boleh tolong dielaborasi pertanyaannya. Silakan langsung aja disampaikan langsung ke Pak Gede. Di lewat voice aja Mas Soleh. Halo Mas Soleh. Oke. Ya. Oke, atau gini aja. Dijawab aja lah. Langsung aja. Oke, silakan Pak. Oke, Aisyah, jadi tantangan anak muda di dalam rangka untuk memperkenalkan produk-produk keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah ini, saya kira tantangannya sangat besar. Jadi berawal dari misalnya apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Ya, jadi apa saja informasi yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka, sehingga dari apa yang kita butuhkan, apa yang kita nanti implementasikan, apa kita sosialisasikan, itu nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan produk ini sehingga lebih mudah diakses. Pertama, lebih mudah diakses, memberikan benefit atau manfaat bagi penerima, bagi yang menggunakan, dan tentunya aman, ya, aman bagi masyarakat yang menggunakan melaksanakan transaksi tersebut. Jadi kami berharap tantangan-tantangan, dan kemudian tantangan apa lagi, misalnya terkait dengan di samping inovasi ini bagaimana supaya cepat untuk menyebar. Ini yang mesti harus kita juga perlu kita ingat kepada teman-teman anak-anak muda ini. Jadi itu kira-kira Aisyah. Baik, terima kasih Pak Gede. Terima kasih juga Mas Soleh dan rekan-rekan untuk pertanyaannya. Ini kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya atau mau menyampaikan pesan untuk narasumber kita, ini kita bisa foto bareng sebelum acaranya saya tutup. Ini izin silakan. Bu Aisyah, izin. Ya, silakan Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Pak Venture, Pak Gede, Bu Aisyah, Mas Rafili, dan lain-lain. Saya Muhammad Khaironi dari Robito Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, asosiasi pesantren yang di bawah Nahdlatul Ulama. Kami itu sedikit perkenalkan, kita itu mempunyai sekitar 24.000 anggota, dan beberapa kali kita sudah menjalin komunikasi, terutama dengan Mas Rafili, ya kan, ada acara sosialisasi keuangan syariah kemarin di Kempek dan lain-lain. Prinsipnya kami apresiasi dengan inklusi keuangan syariah ini. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Venture dan Pak Gede, ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa terkait dengan sosialisasi, memang ketika menyasar pesantren ini ruang yang terbuka itu sangat lebar dan begitu. Di data kami itu ada 24.000 pesantren dan
santri yang mukim maupun yang sekolah di sekolah formal pesantren itu lebih dari 4 jutaan. Artinya kalau kita pilih di kelas terakhir yang berpotensi untuk menjadi calon-calon orang yang lebih mengenal dengan keuangan syariah, ya itu potensi yang luar biasa. Sehingga kedepannya model sosialisasi dan produk yang ingin disosialisasikan ke pesantren, saya kira ini perlu kita listing secara tepat dan tentunya sesuai dengan konsep anak muda, kan seperti itu. Ada beberapa model keuangan syariah yang memang selama ini belum banyak diketahui oleh anak-anak muda, pesantren, santri, dan lain-lain. Terus yang kedua, bahwa yang disampaikan Pak Venjar, kalau nggak salah tadi, mohon maaf nanti dikoreksi, bahwa dari semua lembaga keuangan syariah itu ya memang bisa masuk ke pesantren, kan begitu, produk dan apapun. Tetapi tentunya karakteristik pesantren itu juga macam-macam. Saya mengikuti perkembangan yang sosialisasi yang di Kempek itu dari pertama sosialisasi sampai sekarang, kalau nggak salah sudah tergabung di jaringan link, ya itu prosesnya itu juga agak lumayan lama, sehingga ini perlu kita atur satu mekanisme program dan mekanisme kerja yang lebih mudah pesantren itu memahaminya dan lebih cepat untuk memanfaatkannya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bahwa di tahun 2018-19 kita sudah berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan OJK dalam hal menentukan bank wakaf mikro, letak titik mana pesantren yang potensial untuk memberikan pelayanan bank wakaf mikro. Kalau nggak salah sekarang itu bank wakaf mikro itu sudah 52. Terakhir itu yang diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi itu di pesantren Apik Kaliwungu. Nah itu kebetulan dulu kita yang asesmen untuk menjadikan pesantren itu sebagai lokasi bank wakaf mikro. Nah tentunya nanti kalau potensi pembentukan bank wakaf mikro ini semakin besar, dan memang ini menarik sih, karena bank wakaf mikro ini dari evaluasi terakhir ini, informasi terakhir bahwa ini sangat membantu masyarakat kecil memutus dengan ketergantungan dengan rentenir, dan juga membuat melatih mereka untuk bankable lah, kan begitu. Nah, kedepannya kalau memang ini tadi disampaikan Mas Rafili bahwa ini ada kesempatan lebih besar dalam hal pembentukan bank wakaf mikro karena memanfaatkan dana-dana dari BUMN, ini menarik kalau kita bisa menentukan pesantren yang benar-benar punya kemampuan pengelolaan yang berkelanjutan dan juga tepat sasaran lah. Kira-kira itu Bu Aisyah, Pak Venja, Pak Gede, dan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Gede dan Pak Venja. Saya pendapat Pak ya. Jadi kami mendukung langkah-langkah NU Pak. Karena saya juga sering rapat ke NU Pak. Diajak oleh Pak Erdi sama Pak Rafili di PBNU. Jadi kami memang mendorong untuk BWM segera dilaksanakan Pak, karena kita tahu potensi BUMN untuk PKBL-nya itu kadang-kadang mereka juga kurang tepat sasaran kalau saya menilai untuk untuk penyaluran PKBL-nya. Jadi kami ingin supaya PKBL itu bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya. Jadi kami mengarahkan untuk kepada pembentukan BWM. Jadi kalau
kami mudah-mudahan untuk BUMN yang besar itu nanti tiap tahun paling nggak satu lah. Ya, tiap satu, kalau misalnya di situ ada misalnya sampai 50 BUMN berarti 50 BUMN berarti ada 50 BWM tiap tahun yang bisa kita bikin. Nanti kita ini Pak mohon dukungannya, mohon kita sama-sama mengawal dari NU maupun dari kantor Minko maupun dari Kenek untuk pembentukan BWM ini Pak. Jadi kami mendorong untuk regulasinya peraturan Menteri BUMN untuk penyaluran PKBL ke BWM itu kalau tidak salah sudah di amandemen. Ya, sudah di amandemen dan ini memungkinkan untuk ada dasar hukum bagi BUMN untuk mengalokasikan dananya untuk pembuatan BWM. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Ini mungkin Sila bisa langsung mungkin Pak Venca dia mau tambahkan, Pak? Nah, saya kira cukup. Tapi yang ingin saya tambahkan bahwa BWM itu ya, maaf Pak, agak putus-putus nih Pak. Dari pengembangan dan negara. Oh, maaf. Sudah nyambung? Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya kira kegiatan mendorong BWM itu sesuatu yang terus-menerus kita dorong dan kita perhatikan. Standarisasinya juga kita harapkan terus terjadi, karena kita harapkan bahwa sekali kita mendirikan BWM, kelanjutannya atau sustainability-nya juga bisa terjaga dan menjadi satu titik untuk mendorong pengembangan ekonomi di pesantren. Oleh sebab itu, apakah BWM, apakah BMT itu merupakan bagian dari pemikiran kami untuk dibuat standarisasinya, dibuat platform IT-nya, dikaitkan juga dengan sistem pembayaran digital, sehingga menjadi bagian daripada komponen ekosistem sistem keuangan digital syariah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Venca. Ini Pak Roni semoga menjawab ya Pak yang tadi disampaikan narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Venca dan rekan-rekan di KNEKS dari rekan-rekan Duta Inklusi Keuangan yang mengikuti lewat YouTube. Jadi mereka ingin menghadirkan perwakilan Bank Syariah, Sekuritas Syariah dan Asuransi Syariah secara bersamaan, namun dan mereka ingin melaksanakan webinar dengan KNEKS gitu. Ini mohon mungkin dari Pak Venca atau rekan-rekan lain dari KNEKS yang ingin mengomentari, silakan. Silakan Yosita atau Umar untuk komentar atau Bagus Aryo atau Pak Jamil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yosita ini mungkin untuk mengadakan webinar dengan perwakilan bank bisa di arrange, bisa komunikasi dengan kita setelah ini gitu kali ya. Tapi mungkin kalau terkait inklusi keuangan dari Pak Jamil yang lebih intens mengerjakan hal ini, silakan Pak Jamil. Ya, terima kasih. Ini suara saya jelas ya? Silakan jelas. Pak. Ya, jadi ajakan itu kami respon dengan sangat positif, dan kalau tidak salah beberapa hari yang lalu dari Divisi Keuangan Inklusif Syariahnya KNEKS juga ada kolaborasi dengan Dika membahas tentang inklusi keuangan syariah dan pemuda ya. Nggak salah weekend kemarin ya. Jadi bisa kita lanjutkan, kita diskusikan secara teknisnya. Mungkin nanti kita bisa sama-sama rancang bagaimana supaya acaranya menarik dan impactful. Jadi tadi kan diusulkan berbarengan, tapi kita nanti bisa bahas apakah baiknya berbarengan atau kita bikin serial satu persatu supaya lebih mendalam. Karena dari pengalaman kami, kalau dibarengin dan akhirnya hanya nyolek-nyolek sedikit, itu kurang mantap hasilnya. Jadi
monggo ini dari Dika bisa berkontak dengan kami, terutama di Divisi Keuangan Inklusif Syariah KNEKS yang juga sudah ada jalinan silaturahimnya ya. Ya, baik, terima kasih Pak Jamil. Ini yang tadi yang baru saja disampaikan Pak Jamil, sepertinya juga menjawab pertanyaan dari Mas Lalu Rizky ya, selaku Ketua KSEI Progress. Jadi nanti silakan Mas Lalu Rizky bisa berkomunikasi dengan Pak Jamil dan rekan-rekan di KNEKS maksud saya. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menyampaikan pesan atau pertanyaan? Jika tidak ada, ini kita foto bersama dulu. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum aktifkan kameranya, silakan mengaktifkan karena kita akan foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir, juga rekan-rekan yang sudah hadir melalui YouTube DNKI. Silakan follow Instagram dan YouTube kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.